Raymond. Hi Leon. Good Halo. morning. Thank you for being here. Really appreciate your time and welcome to Take a Seat with the Editors Club. Saya tuh suka sama podcastnya kalian berdua. I think you two are two prominent figures in these modern days. Dan topiknya tuh selalu pinter, menarik, dan cara penyampaiannya pas. Kadang tuh orang topiknya oke, penyampaiannya nggak pas. I think you two jagoan gitu. I like Leon tuh kalau the way you ask questions to your guest tuh kerasa banget curiosity-nya gitu. Kadang-kadang mata lo tuh sampai ini gitu-gitu ya, kayaknya tuh ini Leon lagi masuk ke dunianya dia sendiri nih, in my opinion. Jago ngulik. Iya kan? Ini semua rahasia-rahasia narasumbernya dibuka. Enggak, kayaknya curious banget gitu. Kalau Raymond tuh saya ngelihatnya gini, gila nih orang ya, benar-benar I adore the way you keep your pace ketika ngomong. Terus kayak word selections-nya sama kayak tahu kapan ngehit, kapan narik, kapan di end. Jagoan. Guru gua. Maksudnya kayak, were you always been like that curious atau that leads me to my first question nih sebenarnya. So my first questions adalah, jadi di masyarakat itu kan ada pemahaman bahwa ya, kita tuh sebagai manusia dari kecil, apa yang kita dididik oleh orang tua, diajarkan di sekolah oleh guru, lalu lingkungan yang membentuk, itu semua tuh adalah komponen-komponen yang menjadikan kita hari ini gitu. Ya kan? Itu kita diajarin dari kecil kayak gitu, ya soalnya gitu ya. Tapi sebenarnya menurut saya pribadi, hal itu tidak sepenuhnya benar. Because in my opinion, harusnya setiap manusia yang sudah dewasa harusnya, again, my opinion, meruntuhkan semua teori-teori tersebut dan mencari kebenarannya itu sendiri. You know what I mean? Pertanyaannya, Raymond dan Leon itu menganut pemahaman yang mana tuh? Siapa mau duluan boleh? Udah siap nih. Kalau siap lo dulu. Oh iya udah. You first. Oke. Mungkin kalau misalnya gue sharing, pasti dua-duanya itu true lah ya, pasti gitu. Kayak how we raised up, kita dari kecil tuh kayak gimana, pasti bakal shape who we become later gitu. Cuma sebenarnya gue punya masukan yang lumayan besar lah ya, terutama buat sistem pendidikan di Indonesia gitu. Menurut gue tuh sangat-sangat tidak masuk akal gitu. Contoh kalau misalnya kita ngomongin ke universitas, kayak gue punya tim lah ya beberapa yang dari universitas yang terbaik gitu. Apa yang dinilai? Yang dinilai itu kebanyakan itu cuma skor. Nilainya berapa gitu, hasilnya berapa gitu. Itu yang mengakibatkan orang ini bisa masuk ke universitas tertentu, masuk atau enggak gitu. Kalau misalnya mereka lihat yang lain, mungkin mereka lihat achievement-nya itu dari segi misalnya tim basket menang atau enggak gitu. Menurut gue tuh sangat-sangat tidak make sense. Itu skor tidak lagi di situ ya kan? Itu sangat tidak memprepare kita untuk di dunia real. Nggak make sense itu. Contoh ya, kalau misalnya di Amerika untuk sekolah-sekolah yang top-top, you name it ya, Ivy Leagues atau yang top schools gitu, semuanya tuh selalu ngelihat 3 hal. Leadership, dari segi karakternya kayak gimana, sama nilai. 3 ini. Cara menilai kayak gimana sebenarnya lumayan simple. Kalau misalnya nilai gampang lah ya, kita tinggal lihat dari GPA-nya berapa. Tapi kalau misalnya dari segi leadership, mereka tuh cari extracurricular activities-nya apa, lu kerjanya apa, lu ini apa. Dan mereka tuh bukan ngeliat posisi. Mereka bukan yang ngeliat, oke, lu nih di presidennya student group apa gitu. Mereka ngeliat posisi. Yang mereka sonanya adalah dampak lu apa. Okay. Jadi misalnya lu naik jadi presiden sebuah student organization gitu misalnya. Mereka nggak ngeliat title-nya. Yang mereka pengen cek adalah lu jadi presiden di student organization itu sebelum lu ada dan setelah lu ada apa difference-nya. Even lu member pun, kalau misalnya lu make a big difference, lu dapat poin di situ gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin karakter itu selalu dicek dari essay atau nggak interview gitu. Universitas itu udah interviewnya is exact same style kalau misalnya kita mau kerja itu kayak gimana. Kenapa lu mau ke universitas ini? Kenapa lu ambil misalnya computer science gitu misalnya. Itu kan hal-hal yang mereka tuh udah dilatih gitu jadinya. Kan 3 ini otomatis yang menurut gue tuh constitutes to a successful individual later on gitu. Sehingga orang-orang yang masuk ke universitas tertentu yang terbaik di US itu adalah orang-orang yang well-rounded. Bukan cuma jago dinilai doang, tapi mereka secara sosial itu nggak ada yang aneh.
Mereka pintar ngomong di depan publik, mereka bisa presentasi, mereka sosialnya itu oke gitu. Itu sangat-sangat make sense menurut gue. Dan kita kan di dunia ini kan semuanya kan ATM kan. Kayak we don't need to reinvent the wheel. Ngapain Indonesia kayak harus bikin gitu, gimana caranya make a good system. Udah ada yang bagus di sana, kenapa kita nggak implement? Itu menurut gue sangat-sangat tidak make sense. Nah tapi otomatis, walaupun begitu juga kita selalu harus adapt lah ya. Kayak 3 hal yang gue selalu nangkep dari sekolah gue yang diajarin itu adalah student always. Ya, kita Student harus, apa? Student always, and then question the status quo yang tadi itu. Kita harus selalu challenge the current convention gitu. Nomor 3 adalah confidence without attitude. Confidence without attitude itu artinya kita tahu kita pintar, kita tahu kita belajar di sekolah yang bagus, tapi kita harus selalu humble untuk selalu belajar gitu misalnya. Kayak nggak boleh terlalu pede seakan-akan others punya opinion itu nggak masuk akal gitu. Raymond? First of all, I have to respectfully disagree. With you ya maksudnya. With me, okay. That's the point. Orang Indonesia tuh takut untuk tidak berpendapat. Yeah. Takut untuk melawan arus, takut untuk disagree. Kita tuh nggak enakan. Orang Indonesia, why? Intinya hidup kan cuma 2 things, I think ya. Satu, solving problem. Apapun itu konsepnya solving problem. Business is solving problem, organization is solving problem, semuanya solving problem. Tapi yang kedua itu harus dari identifying the problem. Itu doang konsepnya. Everything in life, identifying the problem, solving the problem. Itu kan basisnya critical thinking, basisnya problem solving, communication, dan lain-lain. Intinya itu. Indonesia tuh punya problem di yang pertama. They don't identify the problem. Jadi misalnya gini, kita dari kecil diajarin bahwa bertanya itu tanda kutip salah, dianggap membangkang. Malu. Bikin orang malu bertanya gitu kan. Kita dari kecil bilang kalau salah, kalau bisa avoid mistakes. Itu menurut gue udah salah banget. Karena the fastest way you learn is by doing mistakes gitu loh. Malah orang yang nggak berani ngambil risiko, nggak berani ngambil mistakes, mereka nggak bakal belajar secepat itu. Nah tapi ada 4 touch point yang penting banget yang bikin orang bisa kritis. Tapi intinya yang paling gede itu memang dari family sama lingkungan. How we brought up. Kenapa itu ada hubungannya sama human brain, neuroplasticity. Semakin kita muda, semakin kita menyerap sesuatu. Imagine dari kecil, selalu selama 20 tahun, dibilang you're told that you're a cat. Even though you're not gitu kan. You will grow up living and trying to learn as if you're a cat. Terus dinilai di dunia kan nggak kayak, monkey lah, let's say monkey. Tesnya adalah disuruh manjat pohon. Monkey manjat pohon pasti jago. Tapi if you're brought up as a monkey, tapi ternyata you're a fish, dinilai untuk manjat pohon, pasti kita gagal. Salahnya di Indonesia itu kita nggak berani question things. Gitu. Critical thinking itu starts with the question why. Kenapa kayak banyak banget inovasi di dunia is made by entrepreneurs because they challenge the status quo. Mereka selalu mempertanyakan hal ini, tapi they do something about it gitu. Jadi kenapa Indonesia krisis berpikir? I think ya faktor pendidikan ya, faktor keluarga ya, faktor culture ya, family gitu. Itu memegang peranan penting gitu menurut Raymond ya. I think it's one of if not the most important thing upbringingnya anak pas dia parenting itu one of if not the most important thing. Sampai dia dewasa. Kalau dia dewasa tanpa kemampuan berpikir, dia nggak bakal berubah. Tapi kalau dia dewasa dengan kemampuan berpikir, dia butuh trigger. Biasanya orang hidupnya berubah banget kalau dia ada life altering event. Large traumas. Diputusin lah, break up, bangkrut, atau apa, baru dia berubah. In your opinion, setiap manusia pasti mengalami itu atau ada manusia yang nggak mengalami itu? Pasti sih, pasti. Bahkan I'm at the point, how I judge someone's maturity is by how much traumas yang dia udah lewatin. Berapa banyak trauma gitu misalnya. Ada yang umurnya 24 nih, tapi udah gone through a lot. Emotional maturity dia pasti lebih bagus. Dan dia lebih kritis, dia lebih dewasa gitu. Tapi ada 2 responsnya. Trauma tapi dipendem, ujung-ujungnya jadi something bad, atau trauma terus di overcome. Jadi ya, konsep sekarang tuh kayak gitu. Tapi emang gedenya tuh how we brought up. Kalau kita dari kecil diajarin jangan mempertanyakan hal, apapun, kita pas gede jadi nggak mau bertanya. Pas kita nggak mau bertanya, kita nggak bisa explore hal baru. Gitu. Sebenarnya ada yang lucu ya. Yang lucu itu apa namanya, kayak salah satu kriteria gue kalau misalnya pengen ngerekrut tim gitu lah ya, yang gue expect bisa jadi potential leader ke depannya. Salah satunya adalah gue suka kalau misalnya orang itu udah mengalami kegagalan sebelumnya. Exactly. Jadi lo dalam interview nanya gitu? Enggak, kan gue kelihatan. Kelihatan dari story-nya dia. Misalnya contoh. Oh, gue nanya bahkan. Ya pasti both CVs dan juga pasti dia bakal ceritain gitu kan. Misalnya kita kelihatan gitu, dia udah 2 tahun kerja sebagai co-founder apa. Bahwa di apply kan pasti itu nggak jalan bisnisnya. Kita tahu gitu kan. Ya kan. Nah, cuman kalau misalnya gitu biasanya maturity-nya ada. Jauh gitu biasanya. Yeah. 9 out of 10 interviewees
fokus ke apa project yang paling sukses. Lu udah ngapain aja dan lain-lain. Cuma segelintir yang nanya, what's your biggest failure and what did you learn from it? Padahal itu basisnya untuk ngetes orang bisa critical thinking or not. Jadi overcoming failures, overcoming problems gitu. Karena life is about solving problems. Yeah. How to solve the problem if you cannot identify the problem? How to identify the problem if you cannot ask the question why? Itu Start problemnya Indonesia. by asking questions, right? Ya, why? Start with why. Banyak kan buku-bukunya. Kalian kan pasti ketemu sama banyak orang sukses ya. Kalau secara garis besar lah ya, orang sukses tuh biasanya melalui perjalanan struggle yang luar biasa gitu. Kembali lagi, karena dia bisa overcome lah, disitulah dia ter-identify sebagai orang sukses gitu kan. Benar. Sementara kita tuh hidup sekarang sering dengar kayak generasi di bawah kita nih, selalu orang bilang strawberry generation ya, yang kayaknya soft gitu. Padahal kan dunianya kayak katanya lebih sulit ya. Ya, Gen Z lebih lembek sih sekarang sih. Nah. Competition is fiercer. Iya kan? Definitely. Why? Kenapa kok bisa di saat? Tapi sebelumnya kita harus sepakat dulu nih ya. Apakah benar? Karena saya terus terang aja ada momen Itu di benar. mana saya nggak suka kalau orang bilang generasi kita di bawah tuh lembek ini itu gitu ya. Because template saya adalah selalu kayak lo lihat bagusnya dong, gila ya kalau dibandingin sama zaman kita dulu Itu benar. gitu ya. Selalu kayak template tuh udah kayak gitu. But when I really think about it, mungkin suara ini ada benernya gitu. Karena memang cara didikan semakin tua tuh semakin keras gitu. Dan itu mungkin bisa dikatakan karena we didn't know better gitu kan. Kita pikir dengan kasar, dengan marah, dengan ngamuk. Orang tuh akan bergerak based on fear. Ya kan? Apalagi mungkin kalau ditarik yang jauh-jauh lah ya, perbudakan apa segala macam. Anyway, ditarik ke hari ini si Strawberry Generation itu, di saat semuanya tuh lebih susah, competition lebih banyak, kenapa dia bisa menjadi lembek? Apa sih menurut kalian? Why? Jadi ini gue passionate banget in this field. Please, go ahead. My team is semuanya Gen Z. 99% is all Gen Z. Umur berapa sampai umur berapa sih? Berapa Gen dek? Z itu sampai 24, 22, paling tua 26, iya. 27, never. Year 2000 berarti dong. Ya, Year 2000 up. Year 2000 Enggak ya. sih, sebenarnya ada 97 juga ada. Ada 97. Iya, Mas 97 termasuk Iya. dalam kategori Gen Z. Sebenarnya simpel lagi nih. Setiap generation tuh pasti ada trade-off-nya. Plus sama minusnya. Gen Z are the smartest, the Setuju. innovator banget, rebel banget. Karena rebel dia bisa try new things gitu. Paling cepat belajar, paling cepat kaya kemungkinan besar gitu loh. Tapi itu loh, karena kata kuncinya cepat. Mereka lahir udah semuanya instan. Millennials setidaknya ngerasain pas kita pacaran, angkat tangan cari taksi 15 menit nggak ketemu naik bajai. That's what I experience. Sekarang mereka nggak ngerasain problem itu. So because the older generation solve most of the problems, Gen Z dapat semua enaknya. Enaknya itu bikin mereka jadi cepat belajar, cepat opportunity kebuka. Tapi enaknya itu bikin mereka tanda kutip jadi manja. So living in an instant era yang semua bisa pakai jempol, where our generation maybe older generation tuh harus ngerasain susahnya, it builds the resilience. Kalau misalnya ada problem, solve the problem. Kalau misalnya ada problem, enggak deh, ya udah deh gitu misalnya. Nah, the resiliency itu yang I'm very worried gitu. Karena Angela Duckworth kan, this psychologist yang dibilang rumus nomor satunya orang sukses itu grit. Grit itu perseverance, Baca nggak bukunya? resilience. Baca. Bagus. And I totally agree. Karena kemampuan untuk consistently do the same thing over and over selama jangka waktu panjang itu yang bakal compound. Like investing lah. Investing juga kajian dunia ke-8 bilangnya compounding interest. You have to do something consistently selama jangka panjang. There's change. Yeah, there's no history of success in the whole world yang orang nggak konsisten ngelakuin itu jangka panjang. Kecuali tiba-tiba menang jackpot dan lain-lain. Tapi menang cepat juga hilang cepat gitu. Betul. Gak ada di hidup ini yang mencapai kesuksesan tanpa doing things consistently. Nah itu yang I worry, Gen Z zaman sekarang itu nggak punya resiliensinya. Everything is so instant, gitu loh. Jadi that's my point of view. Tapi makanya, me as a millennial, kalau ngajarin ke mereka, gue kayak tough love. Ya. Tough love, Tough I like that. ya. Yeah. Love-nya tetap love. Betul. Tetap I care about them. Tapi Yeah. kadang we have to show them. Itu kan kuncinya sebenarnya with learning yang paling efektif itu namanya intergenerational learning. You take what's best dari atas, you take what's best dari bawah, combine it, terus itu yang bakal jadi the best of both world. Kita jadi cepat, agile, nggak kaku. Yang tua-tua juga banyak incumbents, they don't wanna adapt. Betul. Ujung-ujungnya mati banyak nggak banyak.
perusahaan yang semua orang kira too big to fail, kayak Tupperware. Kemarin file for bankruptcy, untung sekarang udah di-approve, diuji buat lanjutin lagi kan. Tetap they will fail kalau mereka nggak belajar dari generasi baru. Kuncinya sih itu sih. So we gotta wake up the Gen Zs untuk, hey, dengerin your older generation, take apa yang bagus dari mereka, resiliency-nya gitu-gituan. Jadi kan, iya sih, my opinion mereka manja. Tanda kutip tempe. Is it a bad thing? Maybe not. Karena ada plus poinnya juga. Iya. Gimana, Le? Gen Z kan? Iya, Lo Gen Z. gue Gen Z. Gue tahun 2010 lah ya. Bohong ya. Jujur kalau misalnya gue nggak ngalamin itu sih. Maksudnya nggak ngalamin itu secara pribadi. Maksudnya kayak Nggak ngalamin melihat Gen Z itu lemah, soft gitu. bener, gue sendiri nggak ngalamin itu. Oh, iya. Mungkin gara-gara Oke. at least the people that I'm surrounded with lah ya, kalau misalnya kayak yang terseleksi yang masuk ke kita itu kan udah super selected gitu kan, yang mungkin udah tercurated jadi ada biasa di sana gitu. Cuman emang sih ada beberapa misconception lah ya menurut gua gitu, yang disuarakan atau yang diminta sama orang-orang yang baru kerja gitu misalnya mereka Maaf, boleh gue potong sedikit nggak? Monggo. Gue tuh cuma mau ngomong kayak misalnya, I agree with you ya. Makanya ketika mendengar sebuah stereotyping about generasi muda itu soft, I disagree. Tapi sebenarnya mungkin karena mereka kan dengan social media ini lebih tidak awam lagi dengan kayak mental health, you need to speak up gitu ya. Mungkin sebenarnya bukan masalah soft, tapi generasi sebelumnya sakit hati gitu. Mungkin justru the other way around loh, yang soft tuh yang sebelumnya gitu, yang generasi tua, karena nggak mau dibilang saya nggak suka ini, this is not my passion, kayak gitu. Jadi dianggapnya mungkin ya. Iya. Tapi ya kalau misalnya gue ngeliat sih, mungkin kan mereka kan terbiasa pertama kali mereka kerja udah COVID gitu misalnya, atau enggak baru setelah COVID lah gitu misalnya. Mayoritas. Nah sehingga culture WFA itu udah terbentuk gitu deh. Dan mungkin mereka udah ngeliat itu sebagai hal yang normal. Jadi itu mereka bisa menjadi demand gitu. Misalnya, gue nggak mau WFO gitu, gue maunya WFH gitu. Dan mungkin banyakan dari mereka juga grow up-nya kan dengan ngeliatin social media kan. Dan social media, honestly, it's very dangerous. It's very dangerous, kenapa? Very dangerous. Soalnya social media itu tuh gue lihat ada dua kubu gitu. Satu kubu itu orang yang ngomongnya itu apa adanya. What they show, what they wear, what they drive, what they eat, itu adalah lifestyle-nya mereka. Soalnya emang mereka udah kayak beneran gitu, misalnya emang mereka seperti itu. Tapi dari kubu seberang adalah, ada alasannya kenapa mereka itu kepengen show certain things. Mereka pengen proof mereka tuh kaya, mereka pengen apa gitu. Tapi biasanya sebenarnya tuh mereka nggak kaya-kaya amat gitu. Cuman kan cerita yang dibikin tuh adalah kayak dia tuh kayak cepet, gitu apa. Dan itu kan Jauh lebih akhirnya itu. banyak yang orang-orang yang masih muda, itu tuh mereka tidak bisa membedakan mana yang kaya beneran sama mana yang kayaknya itu bohongan. Banyak loh. It's very easy to create perceptions. Kenapa very easy? Contoh kayak gini lah, kalau misalnya gue bilang gitu ya. Misalnya kayak kita lihat sebuah Ferrari gitu. Ferrari harga 8 miliar gitu misalnya. Kalau misalnya kita sebagai orang yang financially itu reasonable, mungkin orang yang beli Ferrari harga 8 miliar itu kekayaannya itu udah 200 M. Ya baru mereka oke lah, taruh secuil duitnya 8 M gitu misalnya. Tapi orang yang memaksakan bisa beli Ferrari 8 M ini dengan kekayaan 4 M. Bisa. Benar. Dengan kredit 20%, 30%, sisanya itu utang. Gitu kan. Habis itu mereka create this image bahwa mereka ini keren banget. Sehingga orang-orang, anak-anak muda seakan-akan ngelihatnya tuh that's the reality gitu. Orang-orang yang nggak tahu cara gameplaynya media kayak gimana, menganggap itu adalah realitanya. Oh dia gampang banget ya, hidupnya enak banget gitu. Benar. When that's actually not true. Kalau misal kita udah tahu gameplaynya, kita tuh tahu gitu orang yang kayak gitu tuh siapa. Tapi apa tuh ketika si generasi ini bilang, oh gampang banget ya dia Ferrari, efeknya ke dirinya Pasti, efeknya itu adalah dia pasti maunya instan. Parah. Dia misalnya nih ada ekspektasi, oh gaji itu harus naik minimal berapa persen, 20% setiap tahun gitu. Misalnya kalau nggak berarti the company itu nggak benar perusahaannya gitu misalnya. Yes. Atau nggak misalnya, oh kan gue harus work-life balance 9 to 5. Mana ada orang yang punya 200 M setelah dalam waktu 10 tahun, 20 tahun itu 15 tahun gitu ngerti tentang work life balance? Nggak ada. Orang yang pertama kali kerja itu semuanya 9 to 10. Tapi AM ke PM gitu. Semuanya gitu. Mana ada yang work life balance? Nggak ada. Lu dapat work life balance setelah lu kerja 10 tahun 9 to 10. Baru lu dapat work life balance. Bukan lu baru lulus, lu work life balance. Lu nggak make sense gitu. Nah itu menurut gue yang
misconception yang nggak bener lah gitu. Dan disayangkan, dan mungkin bukan dari mereka. Kalau gue sih ya, kalau gue ngeliatnya bukan dari lemah atau apa, tapi ngeliatnya tuh ya they are simply, mereka melihat apa yang disajikan di sosmed itu sebagai realita. When it's all actually, ada tadi kategori tadi ada yang just a facade gitu. Fake, mayoritas tuh fake. I can tell you for sure mayoritas tuh fake. Either they're fake or they just show the best side of them, which again sama juga misleading. Solusinya cuma satu. Kalau seluruh masyarakat Indonesia bisa berpikir kritis, mereka bisa bedain kan, mana yang bagus, mana yang enggak. Kenapa Gen Z itu banyak yang tanda kutip mental health-nya terganggu? Di satu sisi, karena mereka lebih berani speak up, jadi mungkin lebih kelihatan. That's what you're saying kan? Exactly. Kenapa sih orang depressed? Kenapa orang mental health-nya terganggu dengan? Karena they set expectations and expectations are not met. Yang paling sering terjadi itu two things I realize ya. Satu, we try to control things we cannot control. Stress. Atau enggak, ekspektasinya nggak ketemu. Gara-gara social media, mereka set ekspektasi ke diri sendiri, 24 udah punya mobil McLaren nih. Enggak, sorry. Udah baikan. Siapa maksud lo? Kita temenan ya. Mulai sekarang kita temenan ya. Terus gue udah 25 nih. I feel like such a failure. I feel like, apa bener Because ya? you're not married. Oke, itu beda lagi. Ya kayak Gen Z kayak gitu kan. Iya. Kayak they set expectations to themselves gara-gara mikir social media itu realita. It is not. Social media is very dangerous. Karena orang-orang yang kayak misalnya Leon or me, I think so ya, kayak yang kita responsibly kayak ngomong authentic. Artinya gini, susah tuh susah gitu. Itu dikit banget. Cuma segelintir yang ngerasa kayak gitu because they have something else to gain if they show this gitu. Ya, itu susahnya loh Indonesia. Ya banyak orang nggak percaya kalau mobil gue tuh kalian beneran ada. When they come to my house gara-gara kita podcast, beneran, this is the legendaris Kalia gitu. Mereka pikir it was planned. Mereka pikir lu. Padahal rumahnya kayak mansion. mereka pikir itu tuh lu kenapa nge-brandingin kayak gini? Lu kenapa? Do you think it's a branding atau sebenarnya manusia yang punya priority aja yang berbeda-beda nggak sih? Itu dia. Kayak simply not my money dial. Iya kan? Simply I simply Iya not nggak my sih? dial. Simply not my money dial. Kayak gue don't care gitu. Iya, Kayak iya. gue spend gede banget di family. Itu gue spend gede banget. Udah nggak mikir gitu kalau misalnya spend. Tapi kalau misalnya mobil, itu gue I don't care what I drive gitu. Gue tadi kesini nanya Grab, Uber gitu. Yang penting selama bisa ngelinding ya kan? Iya. Yang penting cuan. Do you think is there any, maksudnya kayak kalian pasti ditanya orang kayak apa sih kunci kesuksesan gitu ya? Tapi sebenarnya emang untuk sukses tuh ada nggak sih kuncinya? Because in my opinion, apalagi hari gini ya, in these days gitu ya, kayaknya saya justru berpikir kayak nggak ada deh kayaknya teori untuk sukses ya kan. Intinya lo sukses dulu, and then teorinya akan kebangun sendiri. Do you think there's a key to success? I think so. How do you Ada. see? Ada. Okay, what do you think? There's definitely a key to success. Ada rumusnya. Okay. Tapi yang again, when kita mau solve the problem, we need to identify the problem first. Problem pertamanya, what defines success? Tiap orang Everybody beda-beda. is different, right? It's different gitu. Jadi apakah ada rumus pastinya? Ada. Tapi gua mau ke Jakarta, ada yang mau ke Singapura, ada yang mana, suksesnya tuh beda-beda. Right. Ada yang bilang sukses destination, ada yang bilang sukses di proses, terserah gitu loh. And then kuncinya satu lagi ya, resiliency. Kayak I don't think anyone in the right mind yang udah define suksesnya dia apa, terus dia do consistently sampai sana, dia nggak bakal nyampe sana. I don't think. Pasti mereka bakal sampai kesuksesan mereka. Contoh, kalau misalnya sukses buat mereka adalah 10 triliun. Yeah. Misalnya pas dia mati, dia nggak punya 10 triliun. Apakah dia nggak sukses? Belum tentu. Karena di tengah jalan, dan dia lebih realistis misalnya. Dia adjust, maybe money is not everything, dan lain-lain. Jadi suksesnya itu harus di-define dulu. Yeah. So, what social media does adalah they predefine success for Gen Zs. Atau buat orang siapapun yang konsumsi. They predefined it. They made it like sukses itu harus punya mobil mewah. Saat enggak. Sukses adalah harus punya rumah di umur berapa, punya tabungan gitu, jangan jualan es teh gitu misalnya. Ya kan? It's predefined social media. What if someone success is hidup biasa-biasa aja dan nyenengin keluarganya? Selama dia bisa define itu realistically and konsisten aja ngelakuin ke sana, they will reach success. Jadi kayak kebanyakan kayak gini tuh emang gak ada rumus pasti, karena one of the quote that I like to use sekarang kan I'm building a podcast, gitu kayak contrast, question everything. Life is a never-ending journey of trying to understand the gray area. Sebelum kita nentuin hitam putih, kita prinsipnya di mana, pasti kita all our lives itu trying to understand the gray area. Which di dunia ini semuanya gray.
Until kita yang nge-decide sendiri prinsip kita di sini, kita mau ini. Oke. Nah, jadi ya makanya problemnya itu kita harus bikin orang bisa berpikir dulu. Baru sukses itu udah pasti bisa mereka capai. That's my rumus gitu. Resilience bener. Ya yang penting mereka ngelakuin aja gitu. Iya. Kalau misal buat gue itu sih ya, gue setuju tadi sih. Kayak buat gue sekarang yang gue kejar tuh cuma 3 hal gitu. Kayak buat gue kayak duit banyak tuh bukan definisi sukses lah. Duit, ada gue udah kenal banyak konglo yang mana anaknya tuh panggilnya tuh om. Saking nggak pernah ketemunya gitu. Kirain itu cuma di film itu loh. sedih sih. banyak. True story. Iya, true story. Dan buat gue itu that's not my definition of success gitu. Buat gue tuh 3 lah, kayak banyak duit, family harus dekat, dan juga time. Ada time to spend time with my wife. Gitu, gue masih bisa date sama dia gitu. Kayak buat gue 3 ini yang gue paling prioritasin gitu. Cuman kalau misalnya kita ngomongin successful in a sense dari segi monetary, menurut gue sukses itu tuh cuma ada 2 gitu, yang terdiri dari network sama skill. As long as kita maximize our skill and we maximize our network, the probability of us being lucky, kebetulan banget ketemu orang ini, kebetulan banget gue lagi punya ditawarin ini dan gue bisa ini, itu jadi very high gitu. Tapi gue nggak pernah saat menjalankan, gue rasa sangat sulit untuk kita tuh menuju ke sebuah destinasi kesuksesan itu gara-gara pakai formula gitu. Misalnya kita merencanakan gitu. Contoh ya, kayak makanya I totally agree with you, kayak it's very easy for us buat ngeliat sukses itu tuh in retrospect, kita ngeliat ke belakang. Itu jadi jauh lebih gampang. Contoh kayak gini, banyak banget dulu orang yang bilang tentang red ocean lawan blue ocean. Lo harusnya yang blue ocean gitu kan. Lo kalau misalnya red ocean udah kebanyakan kompetitor gitu misalnya. Lo harusnya yang ini. True, itu benar gitu. Misalnya contoh lah. Cuman gue nggak bisa apply-nya. Contoh misalnya kemarin gue baru podcast bareng sama Linda Button Scarves gitu misalnya, atau enggak si Rizky dari Humans gitu misalnya. Dari? Humans perfume gitu. Okay. Nah misalnya mereka bilang mereka punya perfume sama Button Scarves tuh yang jualan muslim wear, yang scarf segala macam. Mereka bilang saat itu nggak ada kompetisinya, mereka masuk ke situ. Ya good for them. Tapi walaupun gue tahu itu tuh nggak ada kompetisinya, gue nggak bisa masuk. Gue nggak ngerti at all gitu. Lu kasih tau gue itu tuh dalam market yang bagus, gue nggak punya core competency di situ. Gitu. Jadi selalu apa yang gue jalanin adalah gue cuma lakukan yang terbaik aja. In whatever I do, gue nggak pernah pikirin tuh red ocean, blue ocean, gue nggak pernah pikirin. Contoh ya, kalau gue sempet sharing juga sebelumnya gitu. Kalau misalnya gue pikirin dari awal, gue mau mulai podcast nggak ya, gue mau mulai konten nggak ya, di sana udah ada Raymond yang udah 1 juta lebih gitu kan. Siapa Leon kita masih nol gitu ya kan. Udah juta-juta saat gue mulai itu. Saat gue mulai bisa udah ada Feli, udah ada Gita, udah ada Timothy gitu misalnya. Udah nggak ada ruangan lagi. Red Ocean dong, gue nggak usah masuk kalau gitu. Kalau misalnya itu gue nggak bakal jalan gitu. Kalau misalnya dipikir-pikir, nggak pernah ada formulanya, nggak pernah gue kepikiran kayak Leon bisa ngebahas tentang business finance, nggak pernah kepikiran gitu, nggak pernah kepikiran. Ini jalanin aja. Yang penting setiap kali kita melakukan sesuatu, itu adalah yang terbaik. Tapi at the beginning, you know the goal nggak? Nggak tahu. Really? Nggak tahu. Gue pertama kali ngebikin podcast atau konten nggak pernah buat, nggak pernah kepikiran bisa opportunity ternyata sebesar ini. Gue sekarang sampai media itu menjadi main focus gue sekarang. Media, tapi bukan overpost ya. Kebanyakan orang tuh taunya overpost lah. Tapi ya yang the media play-nya itu jadi my biggest focus sekarang gitu. Ya, tapi nggak pernah tahu. Tapi gara-gara kita selalu melakukan yang terbaik, selalu give all out, dan tadi kan network and skill. Skill gue terbangun di media, gue jadi ngerti ngebangun sebuah konten yang organik itu kayak gimana, mau di website secara SEO atau mau dari YouTube atau dari IG, gue tahu ngebangun brand orang kayak gimana, dan ada ketemu networknya yang nggak sengaja gitu, dari podcast kenalan gitu, akhirnya jadi business deal gitu. Leon jujur ya, maksudnya kayak as a businessman susah atau gampang sih jadi kaya raya di Indonesia? Maksudnya gini ya, kayak I feel like yang di tengah-tengah tuh ditekan terus gitu, kayak susah aja. Pokoknya apa aja tuh diribetin. And then kita pulang ke rumah nonton di TV ya nggak sih, yang kaya raya nyolong 900M di rumah, korup. And then kenapa nggak itu aja sih yang diribetin? Kita nih susah-susah begini, maksudnya menengah lah gitu ya. Apa sih maksudnya pemerintah tuh harus gimana sih? Iya. Menurut gue ya. Pemerintah itu harusnya bikin aturan yang jelas, bisa mereka kayak gini. Maksudnya? Diem aja. Mereka nggak boleh ngapa-ngapain. Menurut gue pemerintah tuh nggak boleh ngapa-ngapain. Justru pemerintah feudal itu paling merepotkan gitu. Maksudnya ini kalau misalnya gue bagi 2 kategori lah ya. Gue bagi ke yang middle up sama yang middle low gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin yang middle up, gue tuh nggak butuh proyek, nggak butuh sesuatu dipercepat, gue nggak butuh. Gue cuma butuh mereka diem. Mereka diem, gue udah happy.
Gue rekam sih, kalau misalnya gue berterima kasih sekali kalau misalnya mereka udah diem. Kita biarkan kita yang bisa entrepreneurship berkreasi. Mereka diem aja. Yang paling the biggest problem di Indonesia adalah untuk yang middle up, kita selalu dicolek-colek. Itu yang paling bermasalah gitu. Contohnya kayak gini, kalau misalnya lo ngomongin misalnya semua perizinan gitu ya. Selalu yang ada tanda tangan manusianya, itu ada probabilitas yang tinggi, ada oknum. Gitu. Kalau misalnya kita ngomongin perizinan gitu ya mereka biaya resmi sekian. Tanya semua pebisnis, berapa banyak yang realitanya lu keluar itu sesuai dengan yang ada di aturan. Zero. Nah, mungkin susah lah, very rare gitu. Mungkin apakah ada improvement? Ada. Very rare ya. Very rare. Nggak, bukan all gitu. Banyak orang yang bersih, banyak. Harus bilang banyak. Dikit. Tapi harus bilang banyak gitu. Tapi ya, banyak oknumnya lah. Nah, jadi itu sih kayak kalau misalnya untuk yang middle up, all I ask is just stay away. Lu bikin aturan yang jelas, stay away gitu. Kalau misalnya kita ngomongin yang middle low, di sana baru butuh bantuan. Menurut gue pemerintah itu jangan fokus ke penindakan, fokusnya itu ke pembinaan gitu. Kita ada beberapa case lah ya, baru belakangan ini nomor 1 itu adalah yang bikin kandang ayam ilegal gitu, peternakan ayam ilegal gitu misalnya. Atau enggak misalnya yang itu pengepul susu sapi baru heboh juga kemarin. Dia tunggak pajak segala macam. Apakah mereka salah? Ya mungkin mereka salah, benar gitu. Apakah mungkin? Tapi sebesar apa kesalahannya gitu? Nah, pertama itu. Kedua, gini loh. Mereka akhirnya tutup perusahaannya mereka, terus mereka akhirnya jadi nggak bisa berkarya, terus mereka nggak bisa dapat income, terus habis itu kita bayar dia pakai apa namanya? Kita bayar kasih mereka bansos. Kan lucu gitu loh. Ini orang udah bisa mancing sendiri, lu tutup, habis itu lu kasih mereka bansos. Kayak menurut gue tuh nggak make sense gitu misalnya. Yang kayak gini harusnya kan kita ngebina, fokusnya tuh jangan di penindakan. Kalau misalnya, jadi menurut gue pemerintah buat yang middle up, lu bikin aturan yang jelas, ya kan? Lu bikin semuanya digital, jangan ada orang-orangnya yang tanda tangan, so setiap orang yang tanda tangan itu biaya berkali-kali lipat gitu pasti. Lalu yang buat lu fokusnya kayak middle low aja, itu Indonesia bakal maju. Kita ngomongin panjang sih. Tapi I understand Raymond sempat mention bahwa kita tuh nggak mau tahu dan nggak ngerti akan politik. Siapapun kita itu harus paham dan harus mau tahu tentang politik. Karena you said, I quote you gitu ya, karena at the end of the day, setiap langkahmu, apalagi kalau kita berbisnis, tapi lu hidup aja tuh, hidup lu tuh terpengaruh sama keputusan politik. Can you elaborate gitu? Apa sih yang di kepalanya Raymond tuh kayak gimana gitu? Karena kan di history of any organization, mau itu business, government, atau apapun itulah, it's run by people. Ya kan? So decision apapun yang bakal mempengaruhi sampai ke level paling bawah is decided by people. Politik adalah ilmu di mana orang-orang ini memutuskan sebuah keputusan. Betul. Kalau kita bodoh politik, misalnya kita pilih pemimpin yang salah, gitu kan. Yang ujung-ujungnya bikin rakyat menengah sampai ke bawah itu makin diperas lagi. Kita pilihnya salah nih. Tapi ada hal paling basic yang kalau orang illiterate ya, pas lagi mau pilkada atau pemilu, diketokin satu-satu dikasih 50.000 pilih dia aja. Kalau nggak ngerti politik, kayak ya udah deh gue terima 50.000, nggak tahu itu dampaknya merusak hidup mereka selama 5 tahun ke depan. And it's in everything kan. Mau kenapa pendidikan kita bobrok, tanda kutip ya, karena politik. Kenapa pajak kita nggak jelas? Kenapa politik? Kenapa FDI kita rendah? Karena politik. Kesehatan. Kenapa kesehatan kita? Infrastruktur, semuanya end to end. Kenapa? Politik. Intinya politik dictates how human being make decisions in an organization. Mau nggak mau. Dan itu even more so concerning karena kita emerging market. Karena kita negara yang lagi berkembang, tanda kutip warganya itu belum pintar. Kalau warganya belum pintar, warganya gampang digiring. Kalau warganya gampang digiring, yang katanya demokrasi, di mana rakyatnya memilih, sebenarnya oligarki yang memilih. Dan kalau oligarki yang memilih, mereka akan memilih apa yang menguntungkan buat mereka, bukan untuk warganya. Ya, hopefully kepemerintahan sekarang dan presiden sekarang itu nasionalis enough untuk mikirin dari kalangan paling atas ke paling bawah. Kalau bisa tax the rich, help the poor, bantu mereka untuk mancing, bukan ngasih ikan doang. Terus ya policies-nya diperbaikin, karena tahun depan kalau misalnya nggak ada FDI, gue boleh ngomong berkata kasar nggak? Intinya, we're effed. Doomed. We're doomed. Doomed. Karena the only stimulus I think yang bakal signifikan untuk bikin buying power naik, jobs-nya naik, kayak pendidikannya naik, stimulusnya harus datang dari asing. They need to invest. Harus, karena nggak cukup. There's not enough money in Indonesia untuk nge-circulate pertumbuhan ekonomi kita. Not enough. Harus ada FDI.
Kenapa asing nggak mau invest ke kita? Karena politik, to be honest. Ya, birokrasi ya. Birokrasi is one thing, itu hasil dari pure politics. Tapi kalau misalnya politiknya buruk, regulasinya bisa berubah-berubah. Misalnya perusahaan apa mau invest 100 triliun ke Indonesia, tiba-tiba 3 tahun lagi dijegal gara-gara ada oknum yang bikin mereka kasih kompetitor lain masuk. Mereka nggak bakal taruh duit ya. Kenapa? Results in poor politics. Poor politics will result in poor governance. Governance will result in poor action, poor policy, dan lain-lain. Ujung-ujungnya cuma 3P. Di sebuah organisasi cuma ada proses 3P. If you want good performance, awalnya harus good people, good process, baru good performance. You cannot expect good performance with poor people. Cannot expect good performance with poor process. Dua-duanya harus bagus. Good people in bad process, dia bakal corrupted. Good process, bad people, ya intinya nggak bakal bisa kemana-mana. Jadi prosesnya tuh harus kayak gitu. And karena politik is the art of ini people, politik is everything. Itu deh kenapa orang harus ngerti politik. Cuman ya, I think ya, Indonesia tuh harusnya tuh bisa jadi negara nomor 1 loh di dunia. Karena the more I travel ya, the more I think kayak gila ya, negara kita tuh kaya banget. Mau dilihat dari sisi mana aja deh, ya nggak sih? Mulai dari bentuknya, perhatiin deh, bentuknya negara kita tuh gila keren banget nih. Baru cuma ngelihat di peta doang, ya kan? Terus mau ngomongin apa? Fashion, baju adat kita udah kayak apa banyaknya, makanan, ya nggak? Mau dari ujung nih, kita ngomongin dulu ujung nih, Sumatera ya kan? Lo lihat tuh restoran Padang, satu meja makanannya segala macam warna. And then we have around 17,000 islands, ya kan? Penduduknya banyak, tapi maksudnya kenapa ya gitu? Kenapa sih bukan Indonesia gitu yang merajai pasar? Kenapa negara-negara lain tuh kalau ketemu sama kita nggak ciut? Where did it all go wrong sih gitu loh? In your opinion again ya? Menurut gue paling basicnya kita kalah start sebenarnya. Kalah start? Udah pasti. Jadi kayak perusahaan ya, kayak BCA misalnya. Atau perusahaan-perusahaan gede LV gitu. Brand-brand yang udah kuat banget, Dior gitu misalnya. Kalau tiba-tiba ada premium atau luxury brand yang mau lahir, pasti lebih susah untuk compete kan. Karena brand-brand ini udah membuat moat. Kalau misalnya US, kenapa US bisa maju banget? Kenapa China bisa maju banget? Satunya karena memang mereka udah duluan start. Kedua, mereka lebih awal begitu mereka ya? lebih awal lah handlingnya gitu. What is US biggest export sebenarnya? Kenapa mereka powerful banget? Sebenarnya IP. Teknologinya, innovationnya, pas negaranya dibentuk as liberal as possible yang kalian bilang. Government bikin aturan, shut up, let the entrepreneurs innovate, let them export. Bikin Korea did that gitu. kan? Chaebols, ya. Iya. Benar. Harusnya gitu. Tapi ada realistisnya, karena kita tanda kutip kalah start, kita sebenarnya susah banget untuk jadi nomor 1. Susah banget. Karena kita kalah start. Tapi kalau misalnya semuanya startingnya barengan nih, yes Indonesia potensial untuk jadi nomor 1. Tapi let's be realistic kayaknya, karena mereka udah terlalu giant nih, udah kayak papa mama, US sama China lagi berantem, kita kalau masuk kita yang kegebuk gitu misalnya, jadi kita harus temenan sama dua-duanya, jadi mau nggak mau ya udah kita sekarang ambil crumbs-nya dulu aja. Tapi ada contoh yang lebih bagus sebenarnya, Singapore. A country yang harusnya have nothing, dia sumber daya alam close to nothing gitu lah. Warganya dikit, kenapa dia bisa se-powerful itu? That's the result of good politics, good governance, people, process, performance. Bisa loh, kalau misalnya government Singapura mungkin ya, ditranslate dikit lah. Culture-nya semua jalan di Indonesia, mungkin Indonesia bisa nomor 1, mungkin. Tapi kalau nggak kalah start. Banyak orang tapi kalau dibilang kayak gitu, wah Singapura kan kecil, kayak lebih gampang di-manage kan? Lebih gampang, kita susah. Ya semua ada plus minus ya, benar. Iya. Ya sebenarnya kalau misalnya menurut gue sih nomor 1 dari segi apa nih? Kalau misalnya kita ngomongin dari segi GDP segala macam, forget it lah. Gitu. Menurut gue nggak usah juga. Dan menurut gue that's not the success metrics anyway. Soalnya itu nggak reasonable lah gitu kalau misalnya kita pengen nomor 1 in that sense. Cuman menurut gue ya success definisi kita adalah ya kita harusnya grow terus lah, grownya lebih cepat lagi gitu. Harusnya. Bisa kan tapi sebenarnya. Harusnya bisa. Gue emang gregetan banget kayak kita tuh brand-brand lokal tuh secara image itu seharusnya inferior. Seharusnya gitu. Itu adalah konotasi yang sering ngomongin sama orang kan. Gue nggak suka banget itu. Makanya apa namanya kayak ya makanya sekarang gue happy banget lah kalau misalnya ada brand-brand lokal yang actually bisa maju gitu kan. Dan kepengen mereka educate lah yang the masses gitu.
sekarang kalau misalnya pertanyaannya itu kenapa Indonesia itu grow-nya itu nggak sekencang itu, menurut gue kalau misalnya kita ngomongin rute dari politik lah ya. Ya, pure politics, pure leadership, udah. Cuman akhirnya yang tertranslate itu apa? Nomor satu, kita punya ease of doing business. Ease of doing business di Indonesia itu parah. Contoh ya, kalau misalnya kita pengen ngebangun warehouse gitu, gudang gitu ya. Biaya untuk perizinan itu tuh 5%. Ini data dari World Bank gitu misalnya. Negara-negara lain itu cuma 2,5%, 2%, 3%. Padahal cuma kita tanda tangan gitu. Dan length-nya itu makan waktu lebih dari 6 bulan rata-rata gitu misalnya. Makanya kalau misalnya kita di properti yang kita bercandain itu selalu buat kita dapetin IMB itu lebih lama dibandingkan kita ngebangun gedung. Lucu kan kayak gitu kan. Macam lu ngebangun rumah 3 lantai, 2 lantai, itu jauh lebih gampang dibandingin dapetin tanda tangan orang. Itu kan ease of doing business yang nggak make sense gitu sebenarnya. Dan gimana caranya kita bisa narik FDI kalau misalnya mereka lihatnya seperti itu gitu. Kayak mereka tuh paling uncertainty itu tuh paling mahal. Benar. Uncertainty itu sangat mahal. Kalau misalnya kita ada ketidakpastian, apalagi kalau misalnya orang-orang asing itu, mereka harus mengalokasikan budget berapa gitu. Mereka nggak tahu. Dan akhirnya ada yang namanya itu di finance bahasanya RRR, Required Rate of Return. Gara-gara ada uncertainty-nya itu tinggi, gue nggak mau kalau misalnya ke Indonesia, gue cuma dapat 15%. Mereka nggak mau. Mereka mau ke Indonesia kalau misalnya mereka bisa dapat 30%. Itu kan akhirnya jadi mahal. Resikonya tinggi, akhirnya jadi mahal. Akhirnya bayar siapa? Kita. Akhirnya tanah yang kita harusnya bisa sewain sekian, mereka nggak mau. Gara-gara kemahalan buat mereka. Soalnya mereka harus siapin budget untuk plus-plus yang lainnya gitu. Jadi mereka berpikirnya itu adalah biaya untuk security-nya gitu. Dua-duanya. Ada 2. Pertama, ada perusahaan yang simply cannot work with corruption. Simply cannot. Gitu. Mereka nggak boleh. Kalau misalnya orang-orang luar negeri, ya terutama di negara-negara barat itu nggak boleh. Ya. Kalau misalnya bisa pun walaupun itu financially feasible, itu mereka tetap nggak mau. Tapi ada yang bisa. Tapi yang bisa pun, gara-gara mereka tidak tahu biaya itu berapa, dan tanda tanya itu banyak, itu kan uncertainty yang mengakibatkan berbisnis di Indonesia itu sangat-sangat mahal. Dan kita akhirnya kalah ke negara-negara tetangga gitu. Terus yang kedua yang menurut gue, indeks corruption-nya sih, itu harus dibenerin. No choice gitu. No choice. Masa kita udah... Corruption is way worse dibanding zamannya, gue boleh sebut nama sih, zamannya presiden yang paling korup di dunia yang sempat dinobatkan. Now is way worse. Dulu concentrated, sekarang kesebar. Kalau kesebar, jauh lebih susah. Jauh lebih susah. Cost of efficiency in doing things itu tuh jauh lebih mahal. Nah, udah nggak tahu lagi nih problemnya di mana gitu. Tapi the thing with FDI sama orang-orang kaya, kenapa mereka nggak mau taruh duit di sini? I just realized recently gitu, orang-orang yang udah kaya banget nih, what's more important for them daripada lebih kaya lagi adalah gue nggak boleh lebih miskin. Buat mereka wealth preservation is more important daripada wealth accumulation atau wealth gain karena mereka udah punya duit. Jadi bayangin kalau misal perusahaan sekelas Google, Apple, dan lain-lain gitu. Nvidia kemarin Jensen Huang makan di Gulden kan, taruh duitnya ke Vietnam. Gitu kan. Sedih kan, gue sih sedih gitu kan. Karena they just don't want to lose money. And we cannot give the certainty and lower the risk enough buat mereka ngerasa it's a viable investment. Itu penting banget. Balik lagi semuanya for politics. Berharap lah dengan presiden yang baru. Berharap dan bergerak. Kita sih cuma bisa berharap. Iya, kita cuma bisa berharap. Dan kadang-kadang speak up, tapi takut diancam lagi gue. Okay, this is my last question. Jadi ya, because I believe nih orang yang like-minded people gitu kan, kalau bersinergi, apalagi yang kayak kita nih yang lagi gregetan, panas, pengen negerinya tuh maju gitu, mendorong dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan gitu ya. Kita harus ngapain sih bersama-sama nih anak-anak muda Indonesia? Dulu harus ngapain ya? Jujur kalau misalnya gue itu kali ya, gue mungkin tipe orang yang, contoh lah, gue kalau misalnya mulai bisnis atau gue nggak pernah nge-planning jangka panjang punya. Kayak my business doesn't have a 5-year strategy, terus strategi nggak pernah ada gitu. Kayak even kalau misalnya kita mau sesuatu, kita jalan aja, kita lakukan yang terbaik gitu kan. Menurut gue sih yang penting itu sih, kayak kalau misalnya ngomongin kita as in the whole country ya, yang gue harapkan tadi, kayak in terms of ease of doing business dibenerin. Ya kan, jangan kebanyakan tuyul di cost gitu, yang tiba-tiba uncertain gitu kan. Itu orang-orang asing pada kabur semua lah. Tapi kita sebagai mungkin majority mungkin bisa jadi pekerja juga gitu ya. Menurut gue jangan kecil hati kalau misalnya lu tuh belum mendapatkan reward yang seharusnya. Misalnya lu udah kerja keras, lu belum mendapatkan reward yang seharusnya, jangan kecil hati. Fokus terus memberikan yang terbaik gitu. Menurut gue kayak kebanyakan orang tuh yang mikir, kalau misalnya gue coba yang terbaik, misalnya di
pemerintahan atau di politik atau dimanapun lah perusahaan itu, atau enggak misalnya mereka di swasta pun bosnya itu nggak benar gitu misalnya, gue juga nggak dapat apa-apa misalnya gitu ya. Bos gue juga nggak reward gue, ngapain gue lakukan yang terbaik gitu misalnya. Itu sebenarnya menurut gue tuh konyol gitu sebenarnya jawabannya. Soalnya setiap opportunity itu terjadi disiapkan dimanapun dia bekerja gitu misalnya. Focus on the process. One day it will pay back gitu. Yeah. The day will come. The day will come. Udah selesai gitu. Apa kayak menurut lo yang kita harus lakukan? Kita approach-nya 5W 1H ya. Oke. Yang paling penting sebenarnya di luar kita bisa ngapain, kenapa kita harus ngelakuin itu? Karena kita nggak boleh naif. Kayak untuk beberapa orang, fokus ke diri sendiri aja gitu. Apa-apa nggak salah, that's your why. But my why is, dan ini ego. Ya. Gue pengen mati dikenal ngelakuin sesuatu. Kayak my favorite superhero is Batman. Bruce Wayne bisa mati, tapi Batman bakal diingat selamanya gitu. Because of what he did gitu kan. That's what I want to do. That's my why, kenapa gue pengen bantu Indonesia. And then sisanya tinggal do what we can, where we can, when we can. Okay. If it were me, sekarang juga, kayak untuk nge-solve Indonesia langsung, beresin pendidikannya. Bikin rakyatnya pintar, sisanya will follow. Demokrasi yang bakal membenarkan semuanya. Ada yang salah, semuanya bakal kelihatan, semuanya bakal bisa di-vote, semuanya bakal bisa diatohin. Itu solusi instannya. Bikin ribuan sekolah, ratusan ribu, tapi kan sadar diri kan. So what we can sekarang di kapasitas, okay, I have an audience. How do I make them smarter? Where? Di semua social platform yang gue punya, or dimanapun gue bisa speak up gitu. When? Ya kita harus tahu kapasitas kita. Kayak kita kapan? Sekarang bukan waktu yang tepat for me to build schools misalnya. So I'm focusing what I can do, yaitu memintarkan masyarakat. Baru yang kebanyakan orang Indonesia itu terlalu fokusnya ke sana, yaitu the how. Oke, how-nya bikin konten ini, bikin anak. They're too granular, mereka terlalu fokus ke bawah. Yeah. Gitu. Karena apa? Soalnya they don't have the capacity to think di atas. Bayangin kalau seluruh Indonesia punya kapasitas berpikir, they can question, mereka bisa tahu mana yang benar dan baik, mana yang bagus gitu loh. Mereka udah bisa bedain nih. Karena sistem kita demokrasi, nanti yang bagus bakal naik sendiri gitu loh. Jadi kita nggak dibodohin, kita nggak digiring, bisa disuap, nggak bisa apa, karena mereka pintar gitu loh. Jadi itu sih, I think my end goal adalah mau bikin rakyat Indonesia lebih pintar. That's why kayak I do a personal rebranding, pengen lebih kelihatan lebih pintar, literasi. Udah sampai ada yang komen di YouTube beberapa bapak literasi. Bapak literasi. Belum bapak sih, tapi ya udah nggak apa-apa literasi. Mas literasi Indonesia. Tapi ya. Masih single deh, masih single. Lagi nyari istri. Mungkin Istri yang pintar ya, istri yang pintar. Mungkin penonton lo banyak yang cewek. Banyak yang cewek. Semoga. Terima kasih banyak Raymond. Terima kasih banyak. Thank you so much. Thank you so much for having us. What an honor. Thank you. Yeah. Okay, thank you.